Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Syukur dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kelas 1E Perbankan Syariah dari kelompok 3 tentang percakapan bebas bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Yahya Iksan Fatur Rahman. Saya dari kelompok 3 Percakapan Bebas Bahasa Indonesia. NIM saya 2152311198. Saya dari kelas PBS 1E. Perkenalkan, nama saya Novriana Naya Putri Ramadhani, NIM 2152311168. Perkenalkan, nama saya Dea Nanda Putri Maharani dengan NIM 2152311199. Perkenalkan, nama saya Mufidah Rizka Ayubardani dengan NIM 2152311196, kelas PBS 1E. Pengertian percakapan. Percakapan merupakan salah satu kegiatan bahasa yang melibatkan partisipan. Dalam percakapan, terjadi proses komunikasi apabila ada dua partisipan atau lebih, yaitu pembicara dan pendengar. Dalam percakapan, pihak-pihak yang terlibat saling menyampaikan informasi, data, fakta, pemikiran, gagasan, dan pendapat, serta saling memahami dan menerima. Oleh sebab itu, jika seseorang mengambil bagian di dalam percakapan, maka mereka masuk ke dalam proses percakapan tersebut. Sehingga cara dan tujuan mengenai isi percakapan serta bagaimana informasi yang disampaikan berpengaruh dalam penginterpretasian percakapan. Percakapan dapat dilakukan secara langsung maupun melalui sosial media seperti WhatsApp, telepon, dan lain-lain. Dari percakapan diharapkan terbentuk saling pengertian dan pemahaman bersama yang lebih luas dan mendalam tentang hal yang menjadi bahan percakapan. Berikut adalah ciri-ciri percakapan. 1. Melibatkan dua orang atau lebih, yakni tidak dilakukan secara sendiri, namun banyak pelaku yang terlibat dari percakapan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Terdapat tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber atau pembicara dengan pendengar agar percakapan berjalan dengan lancar. 3. Memiliki topik pembicaraan. 4. Bahasa yang digunakan singkat, padat, dan jelas. Aturan dasar percakapan dibagi menjadi 3. Yang pertama, menahan diri. Menahan diri dari mengambil keputusan sepihak atau mempermasalahkan status. Dengan ini, kita akan dapat memahami sudut pandang orang lain. 2. Mendengarkan.
bertujuan untuk mencari tahu pemahaman di belakang semua posisi dan perspektif yang berbeda, maka mereka akan lebih terbuka dan merasa nyaman. Yang ketiga, menemukan. Bertanyalah untuk dapat menemukan dan mengklarifikasi apa yang Anda dengar. Dengan demikian, akan memperbaiki tingkat pengertian dan mengarah pada kemungkinan yang lebih baik. Cara menyusun teks percakapan. Setelah mengetahui aturan dasar percakapan, maka kita juga perlu mengetahui tentang cara menyusun teks percakapan yang baik dan benar. Adapun cara atau langkah dalam menyusun teks percakapan yang sederhana adalah sebagai berikut. 1. Hal yang pertama-tama adalah menentukan tema tentang apa yang akan dibicarakan. 2. Menentukan tokoh yang ikut terlibat di dalam percakapan tersebut. 3. Menentukan posisi ataupun peran masing-masing tokoh tersebut. 4. Membuat intisari atau garis besar dari pembicaraan. Yang kelima, menyusun percakapan. Yang keenam, memperlihatkan kaidah dari penulisan percakapan dengan benar. Ketika akan menyusun teks percakapan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti penggunaan 5W plus 1H, yaitu yang pertama, what, yang artinya apa. Maksudnya, apa yang akan dibicarakan dalam teks tersebut. Yang kedua, who, siapa. Maksudnya, siapa yang akan berbicara dalam teks percakapan tersebut. Yang ketiga, when, artinya kapan. Maksudnya, kapan percakapan tersebut akan dilaksanakan. Yang keempat, where, yang artinya di mana. Maksudnya di mana percakapan tersebut akan dilakukan. Yang kelima, why, kenapa. Maksudnya kenapa percakapan tersebut dilakukan. Yang keenam, how, yang artinya bagaimana. Maksudnya bagaimana percakapan itu akan dilakukan. Hal ini bertujuan supaya memudahkan untuk memilah informasi apa yang terdapat dalam sebuah percakapan. Hal-hal yang harus dihindari saat percakapan. 1. Terlalu mengarahkan. 2. Menyalahkan. 3. Menggurui. 4. Berbicara tentang diri sendiri secara tidak tepat. 5. Bersikap agresif. 6. Berpura-pura menaruh perhatian. Berikut ini adalah tips menjadi pendengar yang baik dan efektif. Yang pertama yaitu, tunggu orang lain selesai bicara sebelum merespon. Hal ini tentu sangat penting dilakukan, karena ketika Anda mulai memikirkan respon sebelum orang lain selesai bicara, Anda akan kehilangan informasi komplit yang disampaikan dan pemahaman terhadap emosi yang tercipta saat lawan bicara menyampaikan pesannya. Yang kedua yaitu, ajukan pertanyaan, tapi jangan berasumsi. Tanyakan jika memang ada informasi yang belum jelas. Pertanyaan ini dapat memberi Anda pemahaman lebih tak hanya tentang informasi tersebut, tetapi juga tentang lawan bicara Anda. Selanjutnya yang ketiga yaitu, tunjukkan bahasa tubuh yang positif.
Saat mendengarkan orang lain berbicara, tunjukkan bahasa tubuh yang positif untuk menunjukkan bahwa Anda tertarik dengan informasi yang disampaikan. Hal ini juga akan membuat lawan bicara merasa bahwa Anda menganggap informasi tersebut benar-benar penting. Dan yang terakhir adalah, jujurlah jika Anda sedang tidak bisa mendengarkannya secara optimal. Jika ada sesuatu yang membuat Anda tak bisa mendengarkan secara optimal, beritahukan hal tersebut kepada lawan bicara Anda. Tidak ada salahnya untuk mengatakan bahwa Anda memerlukan break sejenak. Lebih baik Anda saling jujur dan melanjutkan percakapan nanti daripada memaksakan untuk mendengarkan padahal pikiran Anda tidak fokus sama sekali. Selanjutnya yaitu etika dalam percakapan. Yang pertama, jangan terlalu banyak berbicara tentang diri sendiri. Yang kedua, jangan memonopoli percakapan dan harus memberikan kesempatan kepada rekan bicara untuk berbicara secara leluasa. Yang ketiga, gunakan bahasa yang sopan. Yang keempat, mendengarkan ketika rekan berbicara untuk memahami isi dan perasaan yang terkandung dalam percakapan. Yang kelima yaitu, dalam percakapan hendaknya memperhatikan situasi dan keadaan rekan bicara. Dan yang terakhir adalah, jangan bersikap kaku dan dogmatis, karena memberi kesan keras kepala dan menggurui. Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarmu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat selalu. Kamu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabarku juga baik. Oh iya, bagaimana nih kegiatan kalian selama pandemi ini? Kalau kegiatanku selama pandemi ini sih cuman kuliah online sambil bantu ngajar les buat anak-anak SD. Kalau aku mah selama pandemi ini cuman kerja part-timean sambil buka usaha online. Kalau kamu sendiri? Bagus tuh ya, buka les untuk anak-anak SD. Iya sih Dul, berbagi ilmu ke anak-anak SD. Sama seperti kalian, kuliah sambil kerja. Kalau boleh tahu, kamu usaha apa ya? Usaha online jualan sepatu. Kan sepatu lagi digemari anak-anak muda zaman sekarang. Kenapa nggak buka kios aja? Iya ya, kenapa nggak buka kios aja ya? Kalau buka kios kan pasti pembelinya makin banyak tuh. Iya nih, sebenarnya ada rencana buka kios, tapi baru ngumpulin modalnya. Oh alah, oke, semangat buat Naya sama Yahya. Buat yang kuliah semoga lancar, dan buat usaha semoga usahanya laris dan berkah. Amin. Kamu juga semangat ya Dul kuliah sama kerjanya. Amin, makasih Dul doanya, semoga sama-sama sukses ya. Oke, siap, sampai jumpa.